Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Erwinda dari Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan tentang kedudukan hadis. Bagi umat Islam, kedudukan hadis adalah sebagai sumber utama kedua ajaran Islam yang tidak lagi diperdebatkan. Sumber-sumber hukum kedua yang digunakan dalam Islam, maka hadis tentunya memiliki kedudukan tersendiri. Banyak dari sumber-sumber hukum yang juga berasal dari nas di dalam hadis, namun tidak dirincikan dalam Al-Quran, ataupun boleh juga tidak ditemukan ayat yang membicarakan secara tegas dalam Al-Quran. Selanjutnya itu As-Sayuti dan Al-Qismi sendiri tampaknya sepakat bahwa paling tidak ada 4 argumen rasional mengenai kedudukan hadis terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran harus diutamakan terlebih dahulu ketimbang hadis. Hal ini karena Al-Quran sendiri bersifat qati dan hadis bersifat zanni. Yang kedua, hadis merupakan penjabaran Al-Quran sehingga dapat dijelaskan bahwa penjabaran kedudukannya pasti lebih rendah dibandingkan pada nas yang dijabarkannya. Dan yang ketiga yaitu ada beberapa hadis dan nas dan atsar yang menjelaskan urutan serta kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran sebagai wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan hadis berasal dari hambanya. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara umum, dapat diketahui bahwa fungsi hadis dipandang dari kedudukan terhadap Al-Quran. Maka, hadis memiliki fungsi menjelaskan makna dan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, yang maknanya sangat dalam dan universal. Para ulama sepakat bahwasanya paling tidak ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu ada bayan takrir, ada bayan tafsir, ada bayan naskhi, ada bayan tasyri'. Nah, itu tadi fungsi hadis dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takrir. Bayan takrir yaitu fungsi hadis sebagai penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Terdapat diartikan pula bahwa hadis menjelaskan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya, menjelaskan mengenai zakat, sholat, haji, dan lain-lain. Sebagai contohnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 110 di bawah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholatu wa atuz zakah wa ma tanminu li anfusikum min khairi najnul indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, tadi sebagai contoh fungsi hadis bayan takrir. Yang kedua yaitu bayan tafsir. Bayan tafsir itu menurut Abdullah Nata, hadis mempunyai fungsi sebagai penafsiran. Apapun menafsirkan terhadap ayat Al-Quran, mengutarakan bahwa as-sunnah ini menjelaskan atau memperinci kemujmalan Al-Quran.
karena Al-Quran bersifat mujmal, yaitu global. Perlu untuk diketahui bahwa fungsi sebagai perinci ini merupakan fungsi yang terbanyak pada umumnya. Kemudian fungsi hadis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dapat dibagi lagi dalam 3 garis besar, yaitu tafsil al-mujmal, yang kedua taksis al-am, nah itu tadi hanya. Nah, satu lagi takyid al-mutlaq. Nah, itu tadi bayan tafsir. Ada pembagiannya lagi menjadi 3. Tafsir al-mujmal, taksis al-am, dan takyid al-mutlaq. Yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga itu bayan naskhi. Bayan naskhi itu maksudnya dari bayan naskhi adalah as-sunnah, berfungsi menjelaskan mana ayat yang menaskan dan mana yang dinaskan secara lahiriah bertentangan. Naskah ini sering juga disebut dengan bayan tabdil, yaitu mengganti suatu hukum yang menghapuskannya. Selanjutnya yaitu bayan tasyri'. Makna dari fungsi hadis sebagai bayan tasyri' yaitu hadis menjadi salah satu yang menciptakan hukum syariat. Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga kedudukan tidak lagi menjadi penjelas ataupun penguat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran, tetapi sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau yang menjelaskan dengan tersirat dalam Al-Quran. Nah, itu tadi ya beberapa kedudukan hadis dalam Al-Quran dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.